Oke, makasih teman-teman. Ada pertanyaan dari teman-teman. Saya coba mengulas biar teman-teman lebih detail cara pembuatan cetakan. Ini ada dua versi ya. Ada yang menggunakan besi nako ya, ada yang tidak. Nah, yang saya ingin peragakan ini saya sudah buat master, jadi tinggal saya yang saya ingin peragakan cara membuat cetakan yang tidak menggunakan besi ya. Nih, silakan teman-teman amati. Ini rata ya, saya nyimpan rata dengan lobster. Kita bersihkan dulu. Tutorial ini semoga bermanfaat ya. Biar saya pelan-pelan, yang penting teman-teman bisa ngerti. Oke, ini rata semua. Jadi teman-teman itu harus memotong sesuai dengan panjang ukuran cetakan kayunya ya. Ini saya potong. Teman-teman dapat lihat dengan sempurna ya. Ya, bergeser tadi kamera ini karena hanya saya sendiri ya. Jadi harap maklum, saya usahakan memposisikan ini kamera biar jelas. Oke, ini rata semua, kayu ini rata dengan lobster. Yang tentang masalah kayu ya, yang kita gunakan ini adalah les. Jadi minimalnya kita memotong serata dengan lobster ya. Nah, kayu yang bawah ini atau yang atas itu ukurannya harus lebar lobster ya 20 ditambah 33 cm, berarti 26 cm. Untuk kelebihan ini rata semua. Bisa ambil biar saya pelan ya, biar teman-teman bisa mengerti, biar tutorial ini bisa bermanfaat ya. Ada tambahan untuk pertanyaan ya yang melalui WA, mungkin teman-teman saya tidak bisa melayani satu persatu. Yang saya bisa layani melalui WA atau via room adalah teman-teman yang yang saat ini lagi mengikuti kursus ya,
pembuatan cetakan ya. Nah, ini pemasangannya dia lebih, nanti kita kasih lebih. Nah, ini sekarang karena ini posisi rata, saya lanjut. Jadi teman-teman yang ingin bertanya tentang cetakan agar bisa terjawab sekali saya menjawab, teman-teman semua yang mengikuti channel saya bisa mewakilinya. Jadi silahkan buat pertanyaan ya di tutorial saya. Insya Allah setiap saat ada waktu renggang, setiap ada pertanyaan atau permintaan ya, itu saya akan balas. Jadi satu balasan dari sudah mewakili dari beberapa puluh atau ratus teman yang mengikuti channel saya. Soal tentang yang kursus itu memang saya melayani via WA ya. Saya harus tunjukkan bahwa mereka harus bisa dengan cara belajar walaupun online ya teman-teman. Jadi yang khususnya yang lagi belajar kursus dengan saya cara pembuatan loster itu saya melayani via WA ya, atau aplikasi apa saja. Yang bagi teman-teman hanya mengikuti channel saya minta maaf karena saya tidak bisa meladeni dengan begitu sibuknya padatnya kegiatan. Hanya saya sarankan buatlah pertanyaan atau mengulas apa di tutorial via YouTube ya. Insya Allah saya ada waktu senggang untuk channel YouTube saya. Jadi di sana saya akan jawab. Nah, ini permukaan ini semuanya telah saya pasang rata ya. Sekarang bukan ini, tapi inilah intinya. Nah, setelah itu ini ketiga kayu ini harus naik sekitar 3 mili ya. 5 mili pun boleh, tapi minimal 3 mili ya. Jadi saya naikkan. Ya, saya naikkan, ini juga saya naikkan ya, teman-teman. Ini adalah versi pertama ya. Ini pembuatan cetakan ada beberapa versi. Nah, mungkin mudah-mudahan sudah terlihat sekitar 3 mili ya, 4 mili sampai 5 mili boleh ya. Nah, ini juga saya naikkan ya. Tetap semua dinaikkan. Dia harus mengarah rata seluruhnya. Oke, ini ada senggang lubang, ini nggak ada masalah. Teman-teman bisa lihat ya. Mudah-mudahan karena dengan pelan-pelan ini teman-teman bisa lihat ya, pada akhirnya ini sudah ada tepiannya. Saya sudah kasih naik. Di sini juga saya sudah kasih naik ya. Ini juga sudah saya naikkan. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nih ya. Nah, itu estimasi perkiraan saya sekitar 4 mili ya, 3 mili 4 mili bisa ya. Nah, pertanyaan berikutnya untuk depannya ya, ini kita gunakan kayu yang sama ukuran ya, yang telah kita buat. Nah, di sini dia harus ini kalau naik 3 mili atau 4 mili ya maksimal, minimalnya 3 mili, 5 mili maksimal, lebih juga boleh ya. Ini harus kita naikkan lebih ya, atau 1 cm atau setengah, kalau ini 5 mili ya, ini kita naikkan lagi 5 mili, berarti sekitar 1 cm. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya. Nah, beginilah ya tutorial ini. Di bawah 5 mili juga boleh ya. Pokoknya harus dia lebih tinggi ya ini ketimbang kayu yang di sisi kiri dan kanan, untuk membuat ini pinggiran dia lebih tebal ya teman-teman. Saya akan ulas dari awal satu persatu ya. Nah,
di sini pun teman-teman ya sudah bisa ngecor. Kalau ini sudah siap kita kasih pelumas ya atau apa saja ya. Ini hanya peragaan saya, tapi ini sudah yang sesungguhnya. Saya tidak bisa mengedit foto, video, tapi saya akan step by step. Di sini bisa kita menggunakan langkah ini sudah bisa kita ngecor teman-teman, tapi ini kita tutup ya. Banyak ada lubang celah, ini kita tutup ya sampai blue band apa semua. Ini sudah naik, ini lebih naik dari ini ya. Oke. Setelah itu ini bisa kita ngecor teman-teman. Walaupun dia meluber, itu pada akhirnya nanti setelah kita taruh mat dan kita akan memotongnya ya teman-teman, kita akan memotongnya. Itu tidak jadi masalah. Nah, ini langkah awal saja, langkah mudah ya. Nah, teman, ini sudah bisa ngecor teman-teman, nggak ada lagi masalah nih. Tinggal kita usahakan pelumas, kita ngecor walaupun dia meluber. Ini nanti setelah jadi nanti kita potong berapa senti pinggirnya yang kita mau ya. Tapi kalaupun teman-teman sudah bisa merangkai ya, tuh ini bisa kita melakukan ini pemagaran ya, kita pagari. Nah, kita mau berapa senti ya, dari pinggiran ini minimal 1,5 senti ya, 1,5 senti atau 1 senti ya dari bibir ini kayu ini ya, pembatas ini kita masukkan sekitar 1,5 senti atau 2 senti teman-teman ya, sama semua. Jadi ini hanya selaku pembatas ya, agar resin itu tidak mubazir ya. Nah, biasanya mungkin teman-teman di tutorial lain bisa lihat kadang-kadang ada yang setelah dicor itu ada yang berserabut ya. Jadi kalau kita kasih pembatas ini ya, kita beri pembatas, itu tidak akan terjadi serabut lagi. Nah, jadi mana kayunya. Jadi ini juga harus kita potongkan dengan yang sama ya. Nah, kita penuhin di sini. Ini nih. Maaf mungkin kayunya sudah nggak ada karena saya tidak pernah melakukan ini lagi ya. Karena saya rasa teman-teman selalu agak kesulitan di pemasangan besi. Jadi kita mengawali yang mudah saja, yang penting jadi dulu. Dan ini insya Allah saya juga dulu demikian ya, awal-awalnya saya tidak pakai pembatas, saya langsung cor aja ya, selesai. Dengan seiring waktu kita berpikir agar hemat bahan juga waktu. Nah, lama-lama saya berpikir bahwa saya harus kasih pembatas ya, minimal 2 cm, maksimalnya 2 cm, semakin panjang semakin bagus, tapi ya, minimalnya 2 cm lah ya, 2 cm atau 1,5 cm dari bibir kayu ya. Nah, pagari ini tahap berikutnya ya, setelah dipagari ya udah kita pagari semua ya, kita pagari semua, potong juga sesuai kebutuhan. Ini dipotong sesuai kebutuhannya dari sini ke sini. Itu harus kita rancang sendiri agar mudah dalam bekerja. Nah, setelah itu udah bisa dicor ya, udah bisa dicor teman-teman. Jadi teman-teman itu sangat mudah untuk memahami langkah ini. Tinggal bagaimana teman-teman mengaplikasikannya. Tidak menggunakan ini pun boleh ya, langsung dicor boleh ya, untuk dasar awal. Nah, setelah dicor ini udah timbal baliknya nanti lagi dicor lagi, setelah itu sampingnya ya, yang model U itu. Jadi teman-teman di luar sana ini sangat mudah sekali. Mudah-mudahan teman-teman pahami. Saya ulas, saya coba mengulangi lagi. Saya minta maaf teman-teman ya yang sudah mengikuti channel saya. Kita sudah seperti saudara sendiri. Tapi kalau untuk pertanyaan masalah cetakan bagaimana dan bagaimana pembuatan cetakan, saya tidak akan menjawab di WA. Tapi buatlah teman-teman pertanyaan di tutorial ya Fiber Nusantara TV. Insya Allah saya akan jawab. Saya hanya melayani pertanyaan teman-teman yang lagi sedang kursus ya, kursus online. Jadi saya punya tanggung jawab agar mereka betul-betul bisa mahir
dan bisa mengamalkan pengetahuan sesuai dengan jasanya. Saya tidak mau memperdaya seseorang atau teman-teman hanya karena uang ya, kalau teman-teman tidak berhasil. Jadi ini betul-betul langkah awal untuk teman-teman praktek. Insya Allah teman-teman bisa. Awalnya saya juga ini yang saya gunakan. Lambat laun kita berpikir bagaimana seefisien mungkin pekerjaan ya. Yang teman-teman banyak yang tidak menggunakan pembatas ini, masih banyak saya perhatikan ya. Jadi kalau ini kita gunakan pembatas ini, kelebihannya kita tidak perlu memotong lagi karena ini sudah paten ya, ukuran dia paten. Sudah itu yang akan kita gunakan. Tapi ya maksimalnya minimalnya seminimalnya 1,5 cm dari pinggiran sini ya. Sini itu 1,5, paling minim, paling banter bagusnya itu ideal sekali kalau 2 cm. Nah, setelah itu kita cor. Jadi ini tidak ada yang keluar ya. Ini langkah awal teman-teman bisa memulai cara membuat cetakan. Jadi teman-teman yang di daerah sendiri masing-masing bisa terbantu jangkauannya kalau pembelian cetakan. Nah, makasih teman-teman. Ini pernah saya ulas lagi, tapi rasanya tidak sedetail ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini tinggal dicor, ini sudah boleh dicor, ini nggak ada masalah lagi walaupun dia keluar ya. Kadang dia menetes ke samping, itu nggak apa-apa kalau nggak pakai pembatas ya. Kalau memang harus pakai pembatas tidak ada salahnya, ukurlah sesuai dengan kehendak kita ya, sesuai alur cerita ini master kita ya. Cara membuat master kemarin sudah pernah saya uraikan juga, jadi teman-teman tinggal mengikuti arahan ini ya. Saya ulas lagi, kalau tentang kayu ini ya, kita motonglah sesuai dengan panjang loster. Ini harus kita yang bawah ini harus kita 2 kali ya, dikali ketebalan berapa yang kita gunakan ini, lebarnya berapa, kita 2 kali karena ada samping sisi kiri dan kanan ya. Mungkin itu saja teman-teman ulasan saya. Semoga bermanfaat karena saya ada acara di tempat lain ya. Sana nanti kita sambung lagi. Kalau ngacornya kita tahap demi tahap karena ini tutorialnya sangat panjang ya. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fiber Nusantara.